Hai, jumpa lagi dengan seri belajar BIO. Belajar biologi itu oke. Bersama Memlis. Masih tetap semangat ya. Kita akan melanjutkan materi katabolisme bagian yang terakhir ya. Di sini kita belajar tahapan keempat dari respirasi aerob, yaitu rantai transport elektron. Untuk tahapan-tahapan sebelumnya dari respirasi aerob, silakan melihat video pembelajaran sebelumnya. Tahapan keempat dari respirasi aerob, yaitu rantai transport elektron. Secara skematis digambarkan seperti ini. Proses rantai transport elektron berlangsung di membran dalam mitokondria. Juga berhubungan dengan matriks mitokondria dan ruang antar membran. Masih ingat struktur membran ya? Sama seperti struktur membran yang lain, membran dalam mitokondria itu memiliki bagian yang namanya lipid yang bentuknya seperti korek api. Kemudian memiliki bagian yang protein. Ada protein 1, protein 2, enzim ubiquinon, protein 3, enzim sitokrom, protein keempat, dan enzim ATP sintase. Jadi ini berfungsi untuk membentuk ATP dari ADP berikatan dengan fosfat. Yang akan memasuki rantai transport elektron adalah NADH dan FADH. NADH yang berasal dari tahapan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan tahapan siklus Krebs akan dirubah menjadi NAD dengan melepaskan elektron memasuki protein 1. Kemudian di protein 1 akan dilepaskan H+, 1H+. Selanjutnya, energi dari protein 1 akan menuju ke enzim ubiquinon. Kemudian menuju ke protein 3. Dan di sini dikeluarkan 1H+. Dari protein 3 menuju ke sitokrom. Dari sitokrom menuju ke protein 4. Dan energi di sini akan ditangkap oleh oksigen membentuk H2O, dan di protein 4 akan dikeluarkan juga H+ ke ruang antar membran. Selanjutnya, 3H+ ini akan kembali memasuki matriks mitokondria melalui ATP sintase, sehingga merubah ADP yang berikatan dengan fosfat menjadi ATP. Jadi ada 3H+ ya. Sehingga 1 NADH itu setara dengan 3 ATP. Nah, bagaimana dengan FADH yang memasuki transport elektron? Tidak memasuki ke protein pertama, tapi dia di protein yang kedua. Perhatikan yang panah warna merah, ini untuk FADH. FADH akan berubah menjadi FAD. FADH itu dihasilkan dari siklus Krebs ya, dengan melepaskan elektron ke protein kedua. Di protein kedua menuju ke ubiquinon dan ke protein 3. Kemudian ke sitokrom, kemudian ke protein 4. Di protein 3 dan protein 4 dihasilkan 1H+, masing-masing. Dan H+ yang berada di ruang antar membran akan kembali ke matriks mitokondria memasuki dengan lewat ATP sintase. Sehingga di sini ada 2H+ yang memasuki ATP sintase ke matriks, sehingga menyebabkan ADP berikatan dengan fosfat membentuk ATP. Jadi 1 FADH akan setara dengan 2 ATP. Berikut kita akan menghitung
total jumlah ATP dari respirasi aerob. Perhatikan baik-baik. Ada 4 tahapan ya, glikolisis yang berlangsung di sitoplasma, kemudian 3 tahapan berikutnya di mitokondria, yaitu dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Pada glikolisis ada 2 ATP yang langsung dihasilkan, dan pada siklus Krebs ada 2 ATP yang sudah langsung dibentuk. Jadi totalnya hasil ATP yang terbentuk ada 4 ATP yang langsung terbentuk. Sedangkan yang memasuki rantai transport elektron itu ada 2 NADH dari glikolisis, ada 2 NADH dari dekarboksilasi oksidatif, dan 6 NADH dari siklus Krebs. Dan dari siklus Krebs ada dihasilkan 2 NFADH2 yang akan memasuki sistem transport elektron. Ingat ya, tadi sudah disebutkan bahwa 1 NADH setara dengan 3 ATP jika masuk ke sistem transport elektron. 1 FADH setara dengan 2 ATP ketika memasuki sistem transport elektron. Nah, di sini kita tinggal mengalihkan. Tapi pada NADH yang berasal dari glikolisis itu tidak 2 kali 3 sama dengan 6, tapi di sini tertulis 4. Kenapa? Karena ketika NADH dari sitoplasma, kan glikolisis berasal dari sitoplasma ya, masuk menembus mitokondria itu butuh 2 ATP, jadi dikurangi 2. Jadi totalnya 4 ATP yang langsung, kemudian 34 ATP yang masuk lewat sistem transport elektron, dijumlahkan hasilnya 38 ATP. Tapi tadi disebutkan NADH yang dari glikolisis menembus mitokondria itu membutuhkan 2 ATP. Jadi 38 ATP dikurangi 2 ATP. Jadi totalnya 36 ATP. Nah, berikut ini adalah perbandingan respirasi aerob dengan anaerob. Kalau respirasi aerob tadi sudah kita pelajari menghasilkan 36 ATP ya. Tetapi kalau respirasi anaerob, respirasi yang tanpa oksigen, itu tahapannya hanya sampai glikolisis. Jadi ATP yang dihasilkan hanya 2 ATP. Hasil dari respirasi anaerob kalau pada hewan itu adalah asam laktat. Sedangkan kalau pada tumbuhan atau jamur itu menghasilkan fermentasi, yaitu etanol. Itulah yang kita pelajari katabolisme karbohidrat ya. Jadi kalau di skematis nomor 1 ini adalah katabolisme karbohidrat. Dimulai dari glukosa ya, molekul sederhana dari karbohidrat, memasuki tahapan glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, kemudian masuk ke siklus Krebs, masuk ke rantai transport elektron sehingga dihasilkan 36 ATP. Nah, untuk yang lemak kita lihat di poin nomor 2. Lemak akan dirubah menjadi molekul sederhananya berupa gliserol dan asam lemak. Gliserol akan memasuki tahapan glikolisis, sedangkan asam lemak akan memasuki tahapan siklus Krebs. Sedangkan katabolisme yang protein nomor 3 itu adalah dirubah dulu jadi jenis-jenis asam amino. Ada yang memasuki pirufat, di sini berarti glikolisis, ada yang masuk ke dekarboksilasi oksidatif, dan ada yang memasuki ke siklus Krebs. Jadi, satu molekul glukosa atau satu molekul asam amino itu setara dengan 38 ATP. Sedangkan satu molekul lemak itu setara dengan 46 ATP. Jadi mohon diingat baik-baik ya materi ini.